Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Mainasari. Di sini saya akan melakukan registrasi kepada ibu-ibu serta adik-adik balitanya, lalu melakukan penimbangan kepada adik-adik balitanya. Selanjutnya mencatatnya di KMS dan memberikan hasil dari penjelasan KMS itu tadi kepada ibu-ibu. Serta yang terakhir yaitu membagikan kuesioner untuk pretest. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi. Saya sebagai pemberi materi pedoman gizi seimbang. Perkenalkan, nama saya Sariatul Faria. Di sini saya sebagai pemberi materi isi piringku. Halo, nama saya Prilia Indah Permani Suci. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Kemudian saya akan membagikan kuesioner post-test. Kemudian saya akan menjelaskan tentang definisi, manfaat, dan juga cara penggunaan PMT dan membagikannya kepada warga dengan bayi di bawah garis merah. Kemudian saya akan melakukan foto bersama dan juga evaluasi bersama dengan Ibu Ahli Gizi di Puskesmas Bangsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ibu-ibu yang kami hormati. Di sini Pagi. saya akan menjelaskan tentang pedoman gizi seimbang. Nah, kita semua pasti pernah mendengar atau familiar dengan istilah 4 sehat 5 sempurna ya. Konsep 4 sehat 5 sempurna menerapkan komposisi makanan sehat yang mengandung 4 nutrisi utama, yaitu makanan pokok seperti nasi, lauk pauk, sayuran, buah, dan disempurnakan dengan susu. Seiring dengan perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi dalam bidang gizi di Indonesia, serta masalah dan tantangan yang dihadapi, pedoman 4 sehat 5 sempurna kemudian diperbarui menjadi gizi seimbang. Nah, apa yang Ibu ketahui tentang gizi seimbang? Pengertian gizi seimbang secara umum adalah keseimbangan antara zat-zat penting yang terkandung di dalam makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari, mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Anak terhindar dari bawah garis merah, maka gizi seimbang harus benar-benar terpenuhi. Apa fungsi konsumsi makanan gizi seimbang? Makanan yang bergizi seimbang setidak-tidaknya mengandung 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai sumber tenaga, terdiri dari karbohidrat dan lemak yang digunakan untuk beraktivitas baik sel maupun organ tubuh. Yang kedua, ada sumber pengatur yang terdiri dari vitamin dan mineral yang digunakan sebagai pengaturan metabolisme di dalam tubuh. Dan yang ketiga, sebagai sumber pembangun, terdiri dari protein, berfungsi untuk pertumbuhan dan pengganti sel yang rusak. Di sini bisa dilihat ada gambar dari sumber makanan gizi seimbang. Yang pertama ada zat tenaga, terdiri dari karbohidrat dan lemak. Seperti contohnya nasi, jagung, ubi, kentang, roti, tepung, dan lain-lain. Ada zat pengatur.
seperti mineral dan vitamin. Contohnya buah-buahan, ini ada pepaya, jeruk, pisang, nangka, dan seperti contoh yang lainnya ada daun singkong, daun katu, daun kangkung, daun bayam, tomat, dan lain-lain. Serta yang terakhir ada zat pembangun terdiri dari protein. Di sini contohnya tahu, tempe, kacang-kacangan, telur, ikan, udang, nabati, ayam, dan susu. Nah, prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar. Pada dasarnya, merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan mengontrol berat badan secara teratur. Adapun 4 pilar utama gizi seimbang tersebut yaitu ada pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga, mengonsumsi makanan dengan beraneka ragam, menjaga berat badan ideal, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. 4 pilar pedoman umum gizi seimbang. Yang pertama, 4 pilarnya itu mengonsumsi makanan beragam. Karena tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan untuk tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatannya, kecuali air susu ibu atau ASI untuk bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Yang kedua ada kebiasaan perilaku hidup bersih. Perilaku hidup bersih sangat terkait dengan prinsip gizi seimbang. Perilaku hidup bersih seperti cuci tangan sangat mempengaruhi konsumsi kita. Apabila makanan yang kita konsumsi sudah cukup zat gizi namun ada banyak kuman di dalamnya, tetap saja terkena penyakit bukan. Yang selanjutnya ada melakukan aktivitas fisik untuk menyeimbangkan antara pengeluaran energi dan pemasukan zat gizi ke dalam tubuh. Selain itu, aktivitas fisik juga dapat membantu memperlancar sistem metabolisme tubuh, tak terkecuali metabolisme zat gizi. Kita dapat melakukan aktivitas fisik setidaknya 3 kali seminggu dengan durasi 30 menit per sesi. Olahraga yang cukup akan membuat badan dan pikiran menjadi fresh loh, Bu. Yang terakhir ada mempertahankan dan memantau berat badan dalam batas normal. Pemantauan berat badan normal merupakan hal yang harus menjadi bagian dari pola hidup dan dengan gizi seimbang, sehingga dapat mencegah penyimpangan berat badan dari berat badan normal. Dan apabila terjadi penyimpangan, maka dapat segera dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan. Penimbangan dapat memberikan gambaran lebih dini tentang risiko kesehatan yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, jangan lupa selalu mengikuti timbang bayi ya ibu-ibu. Untuk mengerai gizi seimbang, terdapat 10 pedoman umum yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 10 pedoman umum gizi seimbang yang dapat dengan mudah dilakukan, yaitu yang pertama, mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang ketiga, ada batasi konsumsi asupan manis, asin, dan berlemak. Yang keempat, banyak makan sayur dan buah-buahan. 5. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi. 6. Biasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. 8. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan makanan. Dan yang terakhir ada lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan ideal. Sekian presentasi dari saya, ibu-ibu. Apakah ada yang ditanyakan dari ibu-ibu? Ya, saya mau bertanya. Baik, bisa diperkenalkan dari ibu siapa? Nama saya Ibu Sulistiawati. Jadi begini Bu, saya mau bertanya. Tadi kan sudah melakukan penimbangan bayi. Nah, anak saya ini tergolong bayi yang berada di bawah garis merah. Itu apakah artinya memang makanannya kurang beragam ya Bu? Padahal kan saya sudah memberikan semua makanan yang dia suka. Kadang juga saya ajak ke supermarket, ambil jajanan gitu sepuasnya. Itu gimana ya Mbak? Maaf sebelumnya Bu, kalau boleh tahu anaknya umur berapa ya?
Ini anak saya umur 4 tahunan, Mbak, lebih 2 bulan. Bagi bayi yang bawah garis merah memiliki banyak faktor, dan faktor utamanya memang dari makanan. Makanan beragam bukan berarti semua makanan yang dia suka boleh dimakan ya, Bu. Tapi juga disertai dengan B2SA. B2SA itu artinya beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, makanan yang masuk itu harus makanan yang dibutuhkan oleh bayi. Jadi meskipun makanannya banyak, namun dia mengalami masalah dalam metabolismenya, dia akan tetap bawah garis merah atau BGM. Misalnya nih, dia suka jajanan snack dan makan itu terus, sehingga tidak mau makan nasi. Sedangkan jajanan yang beredar di pasaran ini, sebagian besar kandungannya adalah karbohidrat, gula, dan natrium, atau biasanya disebut garam. Nah, karbohidrat dan gula ini adalah sumber energi yang paling awal dipecah. Nah, kalau si bayi ini gesit dan sedang aktif-aktifnya nih ya, karbohidrat yang didapatkan dari snack ini akan cepat habis dan tidak bisa disimpan dalam tubuh. Belum lagi kalau si anak sedang sakit dan nafsu makannya dia menurun, akan cenderung meminta makan yang dia lebih sukai. Iya nggak, Bu? Iya. Jadi harus dibiasakan mulai dari sekarang untuk makan makanan yang sehat dan teratur agar anak dapat memiliki berat badannya yang ideal. Apakah sudah paham? Iya. Iya, Mbak, sudah paham. Makasih ya, Mbak. Ya, terima kasih. Selanjutnya apakah Saya Ibu Ulan. Itu saya mau bertanya, kalau anak saya tadi kan normal-normal saja. Apa artinya saya sudah memenuhi PSG ya? Tapi saya merasa belum cukup masakan saya yang benar itu. Oh ya, baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bayi BGM atau bawah garis merah itu memang ada berbagai faktor. Bisa jadi anak ibu memang asupannya sudah benar, atau memang dia dikaruniai sistem imun tubuh dan lingkungan yang mendukung juga. Artinya, meskipun bayi ibu sekarang tidak termasuk bawah garis merah, harus tetap diperhatikan asupan makanannya. Apalagi seperti ibu bilang bahwa makanannya belum merasa benar. Artinya, meskipun bayi ibu sekarang tidak termasuk bawah garis merah, harus tetap diperhatikan asupan makanannya. Apalagi seperti ibu bilang bahwa masakannya belum merasa benar. Selain itu, dari asupannya, faktor lain yang tetap harus diperhatikan adalah 4 pilar tadi ya Bu. Selalu makan dengan prinsip B2SA, sering berolahraga, selalu menjaga kebersihan, dan mengontrol berat badan seperti yang kita lakukan ini. Kebersihan itu penting loh Bu, apalagi musim corona gini. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Baik, saya bisa akhiri presentasi saya tentang pedoman gizi seimbang ini. Ya, terima kasih. Anissa sudah menjelaskan materi pedoman gizi seimbang. Sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu isi piringku. Perkenalkan, nama saya Sariatul Faria. Lalu apa saja yang harus ada dalam satu piring makanan yang akan disajikan? Isi piringku terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, dan sayuran. Yang pertama itu makanan pokok, adalah pangan yang mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari budaya makan berbagai etnik di Indonesia sejak lama. Terus memiliki fungsi sebagai sumber energi. Makanan pokok itu seperti beras merah, nasi, singkong, mie, ubi, kentang, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya itu lauk pauk. Lauk pauk terdiri dari pangan sumber protein hewani dan nabati. Sumber protein hewani itu seperti ikan dan hasil laut lainnya, daging ayam, daging sapi, telur, susu, dan produk olahannya. Lalu yang
sumber nabati seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Memiliki manfaat lauk antara lain membantu pertumbuhan sel otak, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Yang selanjutnya, buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Sebagai vitamin, mineral yang terkandung dalam buah-buahan berperan sebagai antioksidan yang memiliki manfaat. Buah-buahan antara lain mencegah serangan kerusakan hati dan stroke, mencegah kolesterol jahat, mencegah tekanan darah tinggi, dan menjaga kekebalan tubuh. Seperti pisang, melon, semangka, pepaya, mangga, dan lain-lain. Sayur-sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral terutama karoten, vitamin C, vitamin A, zat besi, dan fosfor. Sebagai vitamin, mineral yang terkandung dalam sayur berperan sebagai antioksidan. Memiliki manfaat dari sayur antara lain memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker, detoksifikasi, dan menjaga kesehatan mata. Seperti sayuran kangkung, bagaimana? Buncis, wortel, brokoli, daun singkong, bayam, dan lain-lain. Lalu, jika ibu sudah menyiapkan makan dengan baik, kemudian anak tidak mau makan, tips agar anak mau makan adalah terapkan aturan makan. Aturan makan itu pertama jadwal, yang kedua lingkungan dan prosedur. Jadwal ini adalah aturan dasar makan yang sangat penting. Jika anak cenderung diberikan makanan secara terus-menerus, dia tidak akan mengerti kapan dia benar-benar lapar dan kapan dia sudah kenyang, sehingga kerap kali terjadi penolakan makanan pada anak. Seperti contohnya itu buat anak setahun tuh pukul 6 pagi itu mengkonsumsi atau diberikan ASI, terus pukul 8 itu sarapan, pukul 10 itu snack, terus pukul 12 itu makan siang, terus pukul 2.14 atau 2 siang itu pemberian ASI, terus pukul 4 sore itu pemberian snack, dan yang terakhir itu makan malam itu diberikan pukul 6 sore. Selanjutnya itu diberikan ASI-nya pukul 9 malam. Yang kedua, lingkungan. Jadi kalau lingkungan itu sendiri tuh dari peran orang tua, yaitu orang tua tidak boleh memaksa anak untuk makan atau memberikan makanan secara paksa tanpa ada kemauan diri dari si anak tersebut, dan tidak boleh ada distraksi. Itu membuat anak tidak fokus makan. Jadi sebaiknya anak diberikan makan, ketika makan harus dalam keadaan duduk di kursi yang sudah disediakan atau makan bersama agar terbiasa anak melakukan makan tersebut. Terus yang selanjutnya tuh prosedur. Dorong anak untuk makan sendiri. Bila anak menunjukkan tanda tidak mau makan, tawarkan kembali makanan secara netral, yaitu tanpa membujuk atau memaksa. Bila setelah 10-15 menit anak tetap tidak mau makan, akhiri proses makannya. Lalu selanjutnya, sekarang mari kita bahas yang seru ya, seperti fakta dan mitos. Jadi ini ada beberapa contoh mitos atau fakta MPASI, pemberian MPASI. Yang pertama itu garam mengganggu atau membebani kinerja ginjal bayi. Mitos atau fakta, Dok? Terus jawabannya itu kalau berlebihan iya, karena garam sendiri itu diberikan secukupnya aja, tidak boleh banyak. Seperti kita bikin makanan itu satu keluarga, itu selanjutnya waktu pemberian ke anaknya itu gak boleh ditambah lagi garamnya tersebut itu. Terus yang kedua,
anak under 1 tahun nggak boleh garam karena bisa bodoh, non non gula dan gula bikin hiperaktif. Ini mitos ya, karena pemberian gula dan garam itu dalam jumlah terbatas itu membuat anak mau makan, dan menambah gula dan garam dapat menambah hasanah rasa anak. Lalu yang selanjutnya itu ada makanan apa saja yang harus diperhatikan dalam proses pemberian MPASI. Yang pertama itu protein nabati dan hewani diberikan sejak usia 6 bulan. Terus yang kedua itu telur, daging, dan ikan diberikan dalam keadaan benar-benar matang. Yang ketiga, pemberian jus buah tidak disarankan untuk anak berusia di bawah 1 tahun. Yang keempat, madu dapat diberikan setelah anak berusia 1 tahun. Yang kelima, pisahkan telenan atau peralatan yang digunakan untuk memotong bahan mentah dan bahan matang. Yang keenam itu hindari pemberian makanan dengan kadar lemak tinggi, pemanis, dan penyedap rasa tambahan. Yang ketujuh, minyak, mentega, dan santan dapat digunakan sebagai penambah kalori dan lemak. Terus yang ke-8, perhatikan kebersihan tangan dan peralatan dalam mempersiapkan MPASI. Yang terakhir, pastikan kebersihan tangan anak sebelum memulai makan. Bagaimana ibu-ibu? Apakah sudah kita terapkan pedoman umum gizi seimbang agar si kecil terhindar dari balita bawah garis merah? Ya, sudah. Sekian, lalu ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya. Ya, Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Siska. Ya, Ibu mau bertanya apa? Silakan. Ya, terima kasih. Gimana sih caranya tahu kalau makanan yang kita berikan ke bayi itu udah memenuhi B2SA? Oh ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Sebenarnya yang dimaksud beragam adalah kaya akan beragam macam zat gizi mulai dari yang makro dan mikro. Makro artinya dia dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh seperti karbohidrat yang ada pada nasi, kentang, mie, kemudian protein yang ada pada daging hewan, olahan susu, olahan kacang-kacangan seperti tempe, kemudian lemak yang ada pada minyak dan cairan tubuh yaitu air. Sedangkan kalau mikro artinya dia dibutuhkan dalam jumlah kecil oleh tubuh seperti vitamin dan mineral yang banyak terdapat pada sayur dan buah. Jadi dalam satu piring kita membutuhkan makan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, buah-buahan, dan air. Ya, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama Bu. Lalu ada yang ditanyakan lagi? Saya Mbak, saya. Ya, dengan Ibu siapa? Ya, saya Ibu Dewi. Ya, mau bertanya apa Bu? Bertanya, Mbak, ini kan anak saya 2 tahun kurang berapa ya? Pokoknya kurang sedikit lah. Nah, gimana isi piring dari makanan anak saya sebaiknya ya, Mbak? Karena saya masih agak ragu untuk memberikan makanan biasa. Takut aja lah, takut salah gitu. Anak yang sudah 2 tahun ke atas sudah boleh diperkenalkan sedikit demi sedikit makanan keluarga Bu. Untuk saat ini bisa Ibu berikan finger food dulu, makanan yang dipegang seperti buah yang mudah dikunyah, misalnya semangka, buah naga, kiwi yang dipotong tipis. Ada nggak sih Mbak makanan yang harus diwaspadai gitu? Tentu ada Bu, seperti makanan yang terlalu manis dan mengandung lemak terlalu tinggi, seperti cake dan bolu. Kemudian makanan dengan pemanis tambahan dan penyedap rasa tambahan
karena dikhawatirkan anak menjadi terbiasa dengan rasa tersebut sehingga jika terlalu sering diberikan akan menghilangkan rasa yang natural dari bahan makanan yang diberikan. Oh, begitu ya. Terima kasih ya, Bu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi, balita yang berada di bawah garis merah memiliki faktor-faktor yang harus selalu didukung, terutamanya dari konsumsi makanan. Kita sebagai ibu-ibu harusnya mampu untuk memberikan makanan yang bergizi seimbang bagi anak-anak agar tidak tergolong di balita bawah garis merah. Nah, ingat sekali lagi bahwa slogan gizi bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, melainkan pedoman gizi seimbang yang isinya ada B2SA. Apa itu B2SA? Beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Ya, benar sekali. Jadi, Kementerian Kesehatan juga sudah menyederhanakan menjadi isi piringku, yang isinya adalah makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan. Sekilas kesimpulan dari saya. Kemudian ini ada indikator penyuluhan, keberhasilan penyuluhan yang akan kami laksanakan seperti itu. Jadi nanti diisi Ibu. Kemudian ini saya ada PMT dari pemerintah. Jadi PMT ini gunanya adalah untuk makanan tambahan balita agar balita tersebut cepat naik dari garis merah menjadi garis kuning atau garis hijau. PMT ini sangat penting karena untuk menunjang kesehatan balita. Jadi mohon untuk selalu diberikan secara rutin kepada balita-balita. Apakah ada pertanyaan untuk PMT ini? Kenapa harus pakai makanan tambahan? Jadi begini Bu, kan memang penyuluhan ini adalah utamanya untuk mengedukasi ibu-ibu sekalian agar dapat menyusun makanan yang bergizi seimbang dan aman. Namun karena ada beberapa faktor seperti ekonomi keluarga yang rendah sehingga kurang dapat memenuhi kebutuhan gizi dari balita tersebut. Nah, jadi gunanya PMT ini adalah untuk makanan selingan yang diberikan kepada balita di samping makanan utama yang tentunya akan membantu balita naik menjadi garis kuning atau garis hijau seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Bagaimana cara memberikan makanan tambahan itu? Dalam satu kemasan makanan tambahan itu terdapat 12 keping yang isinya ada 540 kalori, ada karbohidrat, lemak, protein, 10 jenis vitamin, dan 6 jenis mineral. Untuk balita yang di bawah 1 tahun, 6 sampai 12 bulan, itu diberikan 8 keping dalam satu hari. Lalu untuk yang di atas 1 tahun, yaitu 12 sampai 59 bulan, itu diberikan 12 keping untuk satu hari. Jadi bisa diberikan di waktu selingan itu jam 10 pagi atau jam 4 sore seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya kita lupa ngasih 1 hari, apakah harus didobel besoknya? Kalau dosisnya dari kami itu seperti itu. Jadi untuk balita di bawah 1 tahun itu 8 keping. Kalau di atas 1 tahun sampai 5 tahun itu 12 keping satu hari. Jadi kalau misalnya lupa, tidak perlu double di kemudian harinya karena itu akan berlebihan, jadi nanti khawatirnya akan menjadi obesitas seperti itu. Tapi kami menyarankan agar tidak lupa dan selalu memberikannya rutin agar balita tersebut bisa naik berat badannya. Terima kasih karena sudah memberikan waktu untuk kami sebagai penyuluh gizi